Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ukhti dan Ahifillah, selamat datang kembali di channel YouTube Wong Solo Group di segmen dakwah Al-Jannah bersama meraih syurga. Berjumpa lagi nih dengan saya Putri. Dan saya Asia. Asia, gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah bi khair, Put. Gimana Masya nih, Allah. Put, puasanya lancar? Insyaallah lancar. Alhamdulillah, insyaallah ya, Put. Nah, Asia, kita berjumpa lagi nih tentunya untuk kembali membahas tentang amalia ataupun perbuatan sehari-hari yang dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, benar banget. Dan tentunya kita juga ditemani dengan ustadz-ustadz ya. Iya, Sia, benar ya. banget. Ustadz-ustadz dari tim dakwah Wong Solo Group. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita, marilah bersama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Yang akan dibacakan oleh Saudara Dadan Supriyatna. Beliau adalah staf area Iga Bakar Masgiri Cabang Bandung. Kepada saudara kami persilahkan dengan segala hormat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Jazakallah khair kami ucapkan kepada saudara Dadan Supratna. Semoga apa yang beliau baca dapat bermanfaat untuk kita dan dapat memberikan kita keberkahan untuk acara kita hari ini. Amin, Allahumma amin. Nah, Asia, seperti yang kita ketahui nih, bahwa di perusahaan Wong Solo Group itu menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai pedomannya. Nah, pedoman dalam berbagai aspek nih Asia ya. Benar banget, Insya Allah. Put. Salah satunya itu terdapat di Quran Surat At-Taubah ayat 20 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Yang artinya orang-orang yang beriman, berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Maka merekalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Masya Allah, semoga kita juga termasuk orang-orang yang mendapat kemenangan ya Asia. Amin, Allahumma amin. Allahumma amin. Nah, itu tadi juga iman, hijrah, dan jihad juga sebagai pedoman kita ya di Wong Benar Solo banget, ya. Put. Iya. Nah, satu lagi kenapa penting itu karena juga terdapat di surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Masya Allah, jadi bukan hanya memelihara diri sendiri, Benar banget, Put. tapi keluarga, mungkin sanak saudara Benar. dan tetangga, karyawan juga ya sekalian. Dan Masya Allah. kalau pemimpin itu apa yang
pimpinnya itu Put juga harus dipertanggungjawabkan. Contohnya ya karyawan-karyawan kita ini gitu. Ya, dan masing-masing kita adalah pemimpin bagi diri kita. Diri kita sendiri, bener banget. Nah, sebelum kita lanjutin ya Syah, mungkin Ya. kita tonton dulu nih iklan yang berikut ini. Makanku merupakan makanan sehat siap saji masa kini pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan pemanas. Makanku didesain praktis, anti ribet, karena penyajiannya yang cepat dan mudah dibawa kemana saja. Makanku cocok untuk kebutuhan emergensi seperti bencana alam, hiking, traveling, eksplorasi geologis, TNI Polri, umroh dan haji. Terdapat dua varian makanku. Yang pertama, ada makanku dengan pemanas yang di dalamnya dilengkapi dengan heating pad sehingga bisa memasak tanpa api dan kompor. Yang kedua, ada makanku festival yang dimasak dengan microwave, rebus, dan kukus. Makanku sehat karena menggunakan bahan baku pilihan, nasi, dan telur organik yang kaya akan omega 3. Makanku dapat awet, tahan lama, walaupun bukan makanan frozen, dan tidak perlu dimasukkan ke kulkas. Karena makanku diproses dengan teknologi modern untuk membunuh bakteri yang dapat merusak makanan. Makanku, makanan sehat, siap saji, masa kini. Nah, Masya Allah, Asia, itu tuh, ini tuh ada siapa di samping kita ya? Masya Allah, Ustadz kita udah datang rumahnya Put. Iya, nah Ustadz tadi kan kita udah saksikan iklan nih, iklan makanku. Ini nih Ustadz, Nih, produk dari produk-produknya, makanku. Ustadz. Luar biasa. Banyak banget sehat, variannya. siap saji masa kini ya. Oh, luar biasa. Siap saji semua ini ya. Iya. Alhamdulillah. Ready luar to biasa. eat, ready to cook Ustadz. Luar Yang ini biasa. yang produk Wong Solo. Oh, Masya Allah, mudah-mudahan berkah semua. Insya Allah. Amin, Allahumma Amin. amin. Nah Put, Ya, Ustadz ini juga termasuk dari tim dakwah Wong Solo Group. Masya Allah. Nah beliau bernama Ustadz Hamid. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau berasal dari Malang dan wilayah tugasnya itu mencakup Jawa Timur dan Kalimantan. Oke. Kalau yang sebelumnya juga ada Ustadz Adnan Iya, dari Medan dari ya. Medan dan wilayahnya itu Sumatera. Oke, Masya Allah. Gimana Ada Ustadz? tambahan di daerah Papua juga ini. Oh sebenarnya, iya Mbak. iya iya. Papua. Berarti ke sana juga Ustadz, ke Papua juga ya? Pernah Papua, Manokwari, Iya. Sorong. Alhamdulillah sudah sampai sana, tapi untuk kondisi saat ini mungkin masih belum bisa ke sana karena Masih kondisi pandemi, masih Put. pandemi. Tadi sekarang pembahasan kita tuh tentang hijrah Iya, iya. bersama Ustadz Hamid. Insya Allah, insya Allah. Oke Ustadz, kita kan sering dengar nih, apalagi di Wong Solo memang motonya iman, Hijrah hijrah, dan jihad, betul sekali. benar Iya. banget. Iya, jadi kami pengen tahu nih, dan teman-teman yang di rumah juga pastinya pengen tahu sebenarnya. Sakti dan Afifillah juga. Iya, sebenarnya hijrah itu apa sih Ustadz? Kenapa sering digaungkan hijrah? Atau artis juga tuh, aku sudah hijrah Oke, gitu. baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Al-ayah sadaqallahul azim. Jadi ada pertanyaan, apa sih sebenarnya makna hijrah begitu ya? Baik. Sedikit kami akan sampaikan bahwa makna hijrah sendiri itu berasal dari kata Arab sebenarnya yang artinya hajaro. Maksudnya adalah pindah. Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain atau dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Jadi nggak selalu bermakna tempat. Jadi nggak harus ya, bermakna Ustadz, tempat. ya. Karena begini, secara gampangnya hijrah ini tidak hanya sebatas perpindahan fisik sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat itu pindah dari Mekah ke Madinah. Nah, akan tetapi hijrah di sini juga bisa kita lakukan hijrah dalam bentuk psikis kita, akhlak, Iya, apalagi juga akidah. Nah, kita bisa hijrahkan di situ. Pada intinya hijrah di sini adalah berubahnya atau perpindahan seseorang dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu keadaan ke keadaan yang lain yang dalam tanda kutip tentunya lebih baik dari keadaan atau tempat sebelumnya. Oh, berarti lebih kayak hijrah akhlak gitu ya, Ustaz? Hijrah akhlak. Dulunya Jadi, jahiliyah, sekarangnya sekarang lebih lebih muslim. soleh. Tapi Ustadz, misalnya kebalikan itu tetap bisa disebut hijrah juga? Tidak. Saya kalau untuk kebalikan Mungkin itu tidak lagi disebut hijrah jahiliyah, karena Bud. disebut hijrah di sini adalah
dalam tanda kutip maknanya adalah perpindahan dari satu hal ke hal yang lain Yang lebih baik lebih berarti. bagus. Nah, bisa dikatakan hijrah. Jadi tidak ada ceritanya orang dulunya soleh, jadi terus kafir tiba-tiba- misalkan, jadi nakal, jadi brutal. Nggak Dia udah gitu hijrah. konsepnya Bukan. pun nggak gitu ya Alhamdulillah, jangan ditiru nih. Baik, karena ini sekali lagi Nauzubillah min dzalik. hijrah sendiri, mohon maaf ya, hijrah sendiri ini kan merupakan bahasa Quran. Hijrah bahasa Quran yang mana Allah sendiri yang mengatakan Ya. bahwa hijrah itu dimaksudkan adalah perubahan seseorang, baik itu secara fisiknya, tempatnya ataupun akhlaknya, kemudian juga akidahnya dari yang sebelumnya kurang baik menuju ke arah yang lebih baik. Itu kurang lebih makna daripada pemahaman hijrah seperti itu. Oh gitu Ustaz. Berarti ini seseorang dapat dikatakan hijrah apabila dia sudah berubah nih dari Insya Allah. Oke, ke lebih baik ya Ustaz ya. Nah, kemudian ada sedikit tambahan tentang hijrah. Kenapa orang disebut hijrah? Orang dikatakan hijrah apabila tujuan perubahan tadi itu yaitu mengharapkan rahmat atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa iya, taala. benar-benar. Nah, karena tadi itu lebih baik tentunya kan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah sangat senang sekali kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, maka dalam hal hijrah ini, orang yang berhijrah tujuannya adalah bukan hanya sekedar ingin menjadi lebih baik, tapi ada tujuan yang sangat luar biasa di situ, yaitu dia mengharapkan adanya rahmat kasih sayang lil Allah. alamin. Luar biasa Benar-benar. rahmat kasih sayang Allah yang akan turun kepada dirinya sebagaimana kami cuplikan dari ayat tadi di awal, innalladzina amanu walladzina hajaru. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian orang-orang yang berhijrah dan juga berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka orang-orang yang mengharapkan datangnya kasih sayang Allah untuk dirinya. Benar Put. Luar Jadi biasa. nggak boleh tuh Put hijrah karena ingin dapat jodoh yang soleh. Salah. Iya, Iya, harus iya, iya. dibahas. Karena itu sering loh Oke, Ustaz oke, jadi oke, kan. luar biasa, Uti ya. dan Aifila pasti sudah pernah dengar nih kan. Hijrahlah biar dapat suami atau istri yang soleh atau soleha gitu. Itu salah berarti ya Ustaz? Kalau seperti itu sebenarnya saya kira sah-sah saja. Sah-sah Ya, sah-sah aja. saja karena itu merupakan suatu niat yang mulia. Motivasi ya, Ustaz, Niat yang mulia karena begini, sebagaimana ayat Al-Qur'an, at-thayyibu lit-thayyibat wal khabithu lil khabisat. Ya, yang baik dapat baik, yang jelek dapat jelek. Kalau ada seorang ikhwan atau akhwat yang berusaha hijrah untuk menjadi lebih baik dengan tujuan mendapatkan jodoh yang baik, itu sebenarnya adalah upaya ikhtiar hijrah untuk memantaskan diri. Oh, Gitu. Masya Allah nih Ukti Ya. Aifila punya landasan nih. Ya, Bisa jadi nih, bisa. jadi itu sebagai upaya ikhtiar seseorang untuk memantaskan diri di hadapan Allah agar kemudian Allah menurunkan jodoh yang sesuai dengan dirinya. Saya kira sah-sah saja. Ya Allah, aku mau hijrah agar nanti saya akan mendapatkan jodoh yang baik. Nah, karena dulu kiai saya bilang sebenarnya jodohmu itu ya cerminan dari dirimu. Kalau kamu bagus, insya Allah jodohmu juga bagus. Seperti itu. Asalkan jangan nggak jadi terus balik lagi. Janganlah Ya, ya, nauzubillah oke. min dzalik Berarti lah. memang nauzubillah. niat pondasinya tuh harus kuat. Harus ya kan, kuat. Ustaz? Kembali kayak yang kemarin tuh Put. Iya, Pembahasan kita yang pertama, imannya juga harus maksudnya tuh Tata dulu iman. mungkin dia itu sebagai motivasi Ustadz ya Betul, untuk betul. mendapat pasangan itu hanya sebagai motivasi, tapi niatnya harus lurus memang untuk memperbaiki diri, Iya, benar bukan banget. untuk mendapatkan si cowok itu. Iya, betul, benar. betul. Itu cuma motivasi doang, tapi niatnya memang harus untuk memperbaiki diri. Ya, Iya. Ustadz. Insya Allah nanti ketika sudah jadi Allah menghendaki mereka berjodoh, mudah-mudahan ya. Ceritain siapa? Ya, memang ini ya hijrah itu indah gitu. Iya, Hijrah benar. itu indah. Artinya ketika seseorang sudah berhasil mendapatkan atau suatu mendapatkan posisi dari hijrahnya, kemudian Allah memberikan jodoh yang sesuai dengan harapannya, biasanya ini akan saling melengkapi. Nah, itulah tujuan pernikahan. Di mana ketika satu orang memiliki kekurangan dan orang lain memiliki kelebihan, maka akan saling melengkapi dalam pernikahan tersebut. Masya Allah. Luar biasa. Nah jadi Ustadz, Ada pengantin baru ya. Luar biasa. Allah ya. Oke, mabruk Ustazah. syukuran Ustadz, jazakallah. Nah selanjutnya nih Ustadz, Iya. Hijrah tadi kan udah secara umum nih Ustadz. Ya. Terus gimana sih sebenarnya menerapkan hijrah di dalam lingkup perusahaan Wong Solo Group ini Ustadz? Baik, baik. Oke. Banyak sekali contoh sebenarnya hijrah yang bisa diaplikasikan di dalam perusahaan. Nah, ini sebagaimana kita mengetahui bersama bahwa perusahaan Ayam Bakar Wong Solo Group atau WS Group kita biasa mengatakan ada satu prinsip yang harus diikuti oleh seluruh mujahid-mujahidah. Salah satunya contoh ya, contoh kecilnya saja. Sebenarnya banyak, tapi kita ambil contoh kecilnya saja di dalam pekerjaan. Owner kita atau pimpinan kita dalam hal ini Pak Puspo Wardoyo menganjurkan kepada seluruh tim ya, terutama bagian bumbu atau bagian sambal. Bapak sering mengatakan berulang-ulang dalam setiap majelis, dalam setiap perkumpulan, Bapak sering menyampaikan bahwa jangan sampai ada yang stok sambal. Kenapa demikian?
Karena ternyata ketika sambal itu di stok, sementara pesanan atau orderan belum datang, ini akan menjadikan sambal itu berubah satu Cita rasanya akan berubah berkurang dan itu ya, akan mengurangi kualitas daripada masakan itu sendiri. Maka Bapak sangat melarang jangan sampai ada stok sambal. Dulu memang banyak. Setelah kemudian diingatkan, diberikan arahan, si pembuat sambal ini berusaha untuk kemudian mentaati apa yang disampaikan Pak Puspo, berusaha untuk memperbaiki diri. Nah, ini salah satu bentuk hijrah si Mujahid ini tadi yang tadinya suka nyetok sambal, akhirnya dia hanya membuat sambal ketika ada orderan. Jadi buat sambalnya itu by order. Ketika ada orderan datang dia buat. Ini merupakan salah satu bentuk hijrah dalam pekerjaan. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di Wong Solo ini sebagaimana tadi di Mukodimah sama Mbak Putri dan juga Mbak Aisyah bahwa di Wong Solo itu menerapkan amaliyah harian yang sangat luar biasa yang dalam hal ini tujuannya tidak hanya sekedar untuk bekerja saja, tapi harapan kita lebih jauh ke sana yaitu ke akhirat. Masya Allah. Luar biasa. Jadi tidak hanya karyawan datang kemudian bekerja akhir bulan atau awal bulan dapat gaji. Kan kalau cuma seperti itu kita sangat abas, sia-sia sekali kehidupan. Nggak ada nilai plus. Iya, di benar situ. banget, Ustaz. Bahkan sebenarnya tujuan kehidupan yang harus kita persiapkan lebih matang itu adalah kehidupan akhirat. Sebagaimana yang sering disampaikan oleh Pak Puspo juga. Kenapa demikian? Karena dengan adanya tujuan akhirat tadi yang kita persiapkan dengan matang, insya Allah dengan izin Allah dunia akan mengikuti kita. Seperti itu. Insya Allah. Nah, terus kemudian ada lagi hijrah yang berbentuk amaliyah. Kalau dulu kita melihat Wong Solo ya sudah pokoknya datang kerja habis itu pulang gitu kan. Benar-benar. Kemudian setelah ada program pembentukan amaliyah harian, Jadwal amaliyah itu ya Ustaz. itu kita melihat banyak sekali perubahan. Banyak sekali hijrah yang dilakukan oleh para mujahid kita, para mujahidah kita yaitu karyawan yang bekerja di Wong Solo yang awalnya dulu dari rumah tidak berwudu, sekarang mereka berwudu. Kemudian datang dulu nggak ada sholat duha, sekarang sudah mulai sholat duha. Dulu nggak ada zikir pagi, mereka baca zikir pagi. Ini luar biasa sekali. Berarti Hijrahnya itu banyak sekali. Signifikan ya Ustaz? Sangat signifikan sekali. Masya Allah. Dan alhamdulillah dengan adanya hijrah seperti ini itu juga akan menopang kesuksesan daripada perusahaan itu sendiri. Dan menambah keberkahan juga insya Allah. Betul, Ustaz. luar biasa sekali. Hal ini sebagaimana janji Allah dalam surat At-Talaq ayat 2, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan, akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahan. Bukan hanya itu, janji Allah kasih lagi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, itulah kemenangan yang sangat luar biasa. Berarti sama seperti Quran surat At-Taubah tadi Ya, betul. kan sesuai kan dia mendapat kemenangan dan Allah tinggikan derajatnya Allah ya kan tinggikan Ustaz? derajatnya, betul. Masya Allah. Ustadz, sebelum kita lanjut nih lebih Lebih detail. detail nih kita mau mengkorek-korek nih Ustaz, lebih detail boleh, lagi boleh, tentang boleh. hijrah itu bagaimana Oke, diterapin siap. di Wong Solo, apa yang dilakukan oleh karyawan juga. Tapi sebelumnya kita Tonton iklan saksikan dulu, dulu iklan Ustadz. berikut ini. Masya Allah Ustadz, itu tuh yang di iklan tadi ya, produk-produk Luar Wong biasa Solo Group, ternyata Masya ya. Allah. Mudah-mudahan barokah semuanya, amin ya rabbal alamin. Wong Solo Group ini termasuk perusahaan yang sangat memiliki banyak inovasi Ustaz. Inovasi luar biasa. Di saat pandemi seperti ini malah inovasinya muncul luar biasa ya. Iya, Di saat yang lainnya pada tutup, pada bangkrut, ini Wong Solo malah Ini berkembang juga pesat, berasal Masya dari Allah. mana Put? Dari iman hijrah jihad itu sendiri Iya. Put. La haula wala Kita quwata illa selalu billah. semangat ya. benar banget. Masya Kita Allah. hijrah terus dari jadi yang buruk menjadi Betul, lebih baik ya betul. kan Ustaz.
betul. agar kita Efek mendapat dari hijrah kemenangan. para mujahid. Oke, siap. Nih Ustadz, Fair. yang produk baru Wong Solo nih salah satunya nih Masya ada Allah. ready to cook. Jadi ayamnya Ready to tinggal ini udah dibumbui, Setengah udah matang berarti ini ya? Tinggal, Ini tinggal masak udah aja, matang Ustadz. sih. Oh, udah matang. Tinggal kita misalnya ini ayam goreng ya tinggal kita goreng sebentar. Oh gitu. Ayam bakar Ini tinggal bandeng kita juga ayam. sudah siap Iya. saji, berarti dipanggang Benar sebentar banget, gitu Ustaz. aja ya. Oh, Bandeng, Masya Allah, luar bebek, biasa. dan tentunya ada produk-produk sambal juga kita Iya. Oke, ada. luar biasa. Masya Semoga Allah Allah. memudahkan semua ikhtiar yang dilakukan oleh Wong Solo Group. Amin. Karena ya itu Rabbal janji Alamin. Allah Ustaz. Barang siapa yang seperti Quran surat At-Taubah tadi kan Ustaz, Oke, kemenangan dan Allah tinggikan terus loh. Luar derajatnya. biasa. Masya Oke, Allah. betul. Iman, hijrah, jihad, ya, kemudian diberikan kemenangan dan derajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Dan tadi kita saya- juga akan diberikan kemenangan oleh Allah. Amin. ya Rabbal Amin, Alamin. Allahumma amin. Baik. Silakan. Nah, Ustadz gimana tuh ya? Kan kita sering menjumpai nih gimana ya bahasanya apa ya? Hijrah setengah-setengah. Oke, gitu. oke. Oh, dia setengah-tengah hijrah Ustaz. Kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk gitu ya. Oh, gitu. Mungkin ya. Kadang-kadang futur. Mungkin kadang kan ada Ustaz tuh yang Ya, imannya udah tinggi banget, udah benar-benar di puncak kayak wah, aku nih udah deket banget nih sama Allah. Oke. Tapi tiba-tiba dia sombong gitu atau futur, tiba-tiba futur dan meninggalkan semua amalia-amaliahnya gitu. Oke. Sebenarnya banyak ini ya. Ini kita pakai bahasa yang ringan yang sering terjadi banyak kita temukan di tengah-tengah lapangan terutama di perusahaan kita. Sering kita jumpai sebenarnya ada beberapa mujahid itu ketika datang ke outlet karena memang kita punya satu rangkaian amalia harian ya, dari mulai datang ada masuk outlet langkah kakian, insya Allah nanti kita bahas semua satu persatu. Nah, ada yang kemudian ini kita ambil sholatnya saja lah, yang pokok sholatnya saja, ibadah sholatnya. Ada para mujahid itu yang ternyata sholat itu hanya ketika di perusahaan. Nah, karena Nah, ini dipantau ya, Ustaz, karena dipantau, karena ada peraturan tadi itu. Nah, Waktu pulang udah bablas. ketika pulang, wallahu alam bisawab ya kan gitu. Kita pasrahkan semuanya sama Allah kan gitu. Dia hanya melakukan sholat 5 waktu atau sholat yang dikerjakan selama misalkan dia masuk pagi berarti ada sholat Zuhur dan asar. asar. Iya, benar Ketika banget. dia masuk sore berarti ada sholat Maghrib dan isya. Isya. Nah, dia sholat, betul sholat, dipantau oleh pimpinan selama di outlet saja. Ketika sudah pulang, wallahu alam bisawab, itu tadi saya katakan ya. Hanya Allah dan dia yang tahu. Nah, bagaimana dengan seperti itu ya? Mungkin itu salah satu bentuk hijrah yang setengah-setengah. Yang seperti itu boleh atau tidak? Ya, itu gimana sebenarnya? Kalau menurut saya, boleh-boleh saja. Karena begini, logikanya begini. Sudah merupakan suatu kebagusan bagi dia, para mujahid tadi itu yang melakukan seperti itu. Dia sudah mau berubah. Artinya, dia sudah mau sholat meskipun hanya di outlet saja. Coba bayangkan, kalau udah di rumah nggak sholat, di outlet juga enggak. Kan parah. Iya, benar-benar. Setidaknya dengan amaliyah yang sudah dijadikan satu amaliyah wajib bagi karyawan untuk dilakukan, kemudian mereka mau melakukan sholat, itu merupakan suatu ikhtiar dan itu merupakan satu titik Proses, poin ya, merupakan titik poin plus bagi si mujahid ini karena dia sudah berusaha untuk berhijrah. Iya, Meskipun mohon maaf ya, kadang-kadang terasa berat sebenarnya kan begitu. Tapi sekali lagi kita tidak bisa menjudgment. Kita tidak bisa mengatakan bahwa dia buruk nih dia. Dia itu sholat kalau di outlet aja. Kalau di rumah dia nggak bakalan sholat. Saya sering melihat kayak gitu. Tapi tidak perlu kemudian kita mengatakan dia buruk kita baik. Karena itu belum tentu. Benar-benar. Mohon maaf. Bisa jadi karena sekali lagi dalam Al-Qur'an disebutkan likulli ummah ajal. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Setiap umat punya ajal, punya akhir dari hidup. Wa iya fa idza jaa ajaluhum, ketika ajal itu datang la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Enggak mundur, enggak maju. Siapa tahu si mujahid yang hanya sholat di outlet tadi itu Allah kehendaki dia mati dalam keadaan sholat. Sholat, Masya Allah. Kan sudah nilai plus itu. Iya, benar banget. Terus yang ngehujat Ya menghujat malah belum tentu kan begitu ya kan. Nah, ini mujahid yang sholatnya hanya di outlet, Allah kehendaki dia mati dalam keadaan sholat yang hanya di outlet tadi itu. Kan dia sudah jadi posisi yang baik gitu, berada dalam kondisi yang sangat mulia, Iya. mati dalam keadaan husnul khotimah. Sementara kita yang menghujat belum tentu mendapatkan husnul khotimah itu. Maka sekali lagi kita tidak berhak sama sekali mengatakan kamu hijrah setengah-setengah. Nggak boleh, Nah, nggak Bu. boleh seperti itu. Kita nggak boleh ngejudge. Nah. Bukti dan akhirnya jangan seperti itu ya. Itu adalah Kayak gitu. perbuatan yang sangat tidak terpuji. Oke. Dalam Islam sendiri sebagaimana kita ketahui dalam surat apa itu Az-Zalzalah ya, Allah mengatakan sekecil apapun perbuatan pasti kita akan melihatnya. Ya, dan sekecil apapun perbuatan buruk pasti kita juga akan melihatnya. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin sarran yarah. Benar banget. Kita nggak berhak untuk menjudgment seseorang. Kita nggak Kamu tahu jelek. juga, Bud. Mana tahu Betul. yang cuman sholat
sholat wajib itu tapi dia mendawamkan wudhu. Mendawamkan Kita wudhu. nggak Nah, tahu. ini luar biasa. Atau Amalnya juga gitu. misalnya gini nih. Ada dia- nilai plus yang lain yang kita tidak tahu gitu mungkin ya. dia cuma ngerjain sholat wajib-wajib aja, Iya. tapi dia nggak pernah menyakiti hati orang. Nah, kan, itu Ustaz? juga itu juga bisa, luar biasa. Masya Kita Allah. makanya sekali lagi kita tidak bisa menilai seseorang itu dari amaliyah yang zahir yang bisa kita lihat dari kasat mata saja. Jangan Siapa lihat tahu di covernya. belakangnya yang tidak kita ketahui ada amalan-amalan plus yang justru Allah ridho kepadanya. Iya, Maka benar. dia dikehendaki sama Allah matinya dalam keadaan husnul khotimah. Masya Allah. Tapi yang terpenting itu tadi tidak menjadikan alasan kita untuk kayak Hijrahnya setengah-setengah kamu ya enggak, kan? kan kamu nggak tahu aku di rumah ngerjain apa, bukan jadi Oh, alasan gitu, seperti gitu, itu. gitu. Kadang-kadang Juga seperti itu konsepnya. juga. Intinya kita tetap harus mengerjakan apa yang menjadi kewajiban kita. Iya, ya Baik, kan? baik, baik. Mungkin kalau yang sunnah-sunnah ya wallahu alam lah, Baik, tapi yang iya, wajib betul. ya tetap harus Tetap dikerjakan harus gitu Oke. kan. Nah, jadi memang dalam hijrah ini itu dianjurkan istiqomah, gitu kan. Bahkan kalau bisa itu terus meningkat. Nah, karena begini, harapan Allah melihat kita umatnya itu setiap hari bisa berubah, bisa hijrah menjadi lebih baik lagi, terus meningkat ya dengan harapan betul-betul mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Fussilat ayat 30, "Alladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu." Nah, itu maunya Allah ke sana, tujuannya itu kalau memang Allah menetapkan, tapi manusia tetap harus berikhtiar, berusaha untuk menjadi lebih baik. Kemudian alladzina qalu rabbunallah, orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka berusaha untuk istiqomah dalam kebaikan. Nah, itu yang diharapkan. Setelah awalnya mungkin tidak kenal sama Allah, tidak kenal sama musola, tidak kenal ngaji dan lain sebagainya, mereka berusaha memperbaiki diri dan mereka berusaha untuk istiqomah, berada di dalam kebaikan itu. Janji Allah luar biasa. Lanjutan dari ayat itu adalah tatanazzalu alaihimul malaikah. Akan Allah turunkan malaikat secara berbondong-bondong datang kepada orang tersebut membawa kabar berita yang sangat luar biasa indah. Apa itu? Alla takhafu. Jangan takut. Wala tahzanu. Jangan cemas. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Masya Allah. Orang itu dikasih kabar gembira. Kamu udah disiapkan surga sama Allah. Masya Allah, Put. Aku tuh merinding, Ya, Put. Masya gitu ya. Allah. Jadi Masya Allah, harapannya Masya Allah. ketika sudah hijrah total Iya. ya. Kalau bisa ini kafah Insya untuk Allah. hijrahnya gitu. Kita istiqomah ya, Betul. berubah menjadi lebih baik, berhijrah. Amin. Kalaupun Allahumma kalaupun amin. masih dalam tahap berproses ya Kita tetap prosesnya belajar Iya, terus. seperti ha. itu, betul. Jangan Naik lama-lama peningkatan stuck nih, Put. nih. Ya, Iya, jangan iya. jangan lama-lama. pelan-pelan turun. Iya, 12. iya, Kan iya, Put. Jadi pelan-pelan tuh naik Betul, ya kan betul, Ustaz. betul. Biar kita Karena tadi yang saya katakan di awal, sekali lagi kita tidak pernah tahu kapan, Iya, di mana, dalam keadaan seperti apa Allah akan memanggil kita. Maka kalau bisa ya hari demi hari, karena kalau menurut Imam Hasan Al-Basri ya, ini yang perlu kita ingat terus masalah waktu. Penting sekali kita mengingat masalah waktu. Maka penting sekali saya sampaikan bahwa hidup kita itu hanya 3 hari sebenarnya. Ini berkaitan dengan hijrah kita, biar hijrah kita lebih mantap lagi. Ingat 3 ini yang disampaikan Hasan Al-Basri, bahwa waktu kita hidup di dunia itu cuma 3 hari, bukan 60 tahun 70 tahun, belum tentu. Cuma 3 hari ini aja. Apa 3 hari itu? Hari kemarin. Hari kemarin yang nggak mungkin kita bisa merubahnya lagi. Masya Allah. Lewat sudah. Lantar ji'al ayyamul lati madat. Tidak akan kembali hari yang sudah berlalu. Misalkan begini, Bang, angkot Bang, Bang, Grab Bang, Bang, Gojek Bang. Tujuan kemana? Masa lalu. Bisa nggak nganter ke masa lalu? Hah? Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. mantan. Dengan kendaraan apapun kita nggak akan bisa ya. Nah, dengan kendaraan apapun kita nggak akan bisa kembali ke masa lalu. Udah lewat. Nah, kemudian hari esok yang belum tentu kita Terjadi, menemuinya. iya. Masya Allah. Siapa tahu hari ini adalah hari terakhir kita. Allahu Allahu Akbar. Ya Allah. Kemudian hari ini, makanya ini kita harus ingat-ingat betul. Hari ini, hari di mana Allah memberikan kita kesempatan untuk hidup. Maka ini adalah kesempatan kita untuk menabung amal soleh sebanyak-banyaknya. Kan ada istilah begini, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kau hidup selamanya. Beribadahlah untuk akhiratmu seakan-akan besok kau besok tiada. meninggal. Nah, apa makna dari kalimat tersebut? Jadi begini, banyak orang yang belum mampu menafsirkan maksud daripada kalimat tersebut. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Artinya, untuk urusan dunia santai saja. Kan kita masih yakin besok masih hidup kok. Kenapa harus dihabiskan hari ini? Masalahnya sering kita menemukan ya, bahwa ada orang yang Kebalik ya, Ustaz, kebalik gitu, kebalik. jadinya. Fokusnya ke dunia. Dia habiskan total 1 hari penuh itu untuk bekerja. Siang jadi malam, malam jadi siang. Oh, dibolak-balik. Fitrahnya yang sudah Allah berikan dalam surat An-Naba itu,
Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Allah jadikan malam sebagai istirahat, Allah jadikan siang sebagai tempat bekerja. Dibalik sama mereka. Siang istirahat, malam bekerja. Ah, ini kan nggak jelas. Akhirnya rusak badan. Seperti itu. Intinya harus sesuai dengan harus sesuai dengan porsinya, apa yang Ustaz, sudah Allah ya. sampaikan di dalam Al-Qur'an. Nah, alhamdulillahnya nih Put, Wong Solo itu sudah membekali dengan amalia-amalia harian ya Ustaz. Alhamdulillah, Jadi dia lebih alhamdulillah. balance kan. Kita tetap kerja dengan baik juga bisa, difasilitasi untuk amalia-amalia ya Ustaz, Betul, untuk betul. mengingat atau mempersiapkan kematian kita gitu. Masya Allah. Horor ya. Kita pembahasan kita kalau terlalu bahasan ini akhirat ya. ini ngeri memang Masya Allah ya, ngeri. menggugah hati gitu. Ya mudah-mudahan. Tapi menambah keimanan Put. Betul, ya betul, kan? betul. Insya Allah. Karena memang kematian tuh harus sering diingat ya. Harus kan, sering Ustaz? diingat, Kalau enggak sering. ntar makin ya Betul, suka-suka betul, aja betul. Sesuai sunnah ngejalanin kan Ustaz? hidup. Betul, sunnah. Ada ceritanya tuh Put. Gimana Ustaz ceritanya? Kalau masalah orang yang mengingat mati. Jadi setiap hari dia mengingat mati, mengingat kematian itu, ketika dia mengingat kematian itu dia semakin takut. Semakin takut, akhirnya mohon maaf, dia tidak bisa beranjak dari tempat sujudnya. Dia khawatir setelah dia lepas dari sujudnya dia mati. Maka dia ingin matinya dalam keadaan sujud. Masya Allah. Nah, seperti itu. Ini jarang-jarang terjadi. Nah kalau gitu gimana Ustaz? Berarti kan dia sujud terus tuh. Terus Sementara saking takutnya, Saking takutnya atas kematian gitu. yang datang menimpa dia, jangan-jangan setelah saya selesai salam ini nanti saya mati gitu kan. Nah, kan kita tidak tahu sekali lagi apakah kondisi mati kita itu dalam keadaan yang baik atau dalam keadaan buruk, kita tidak bisa meminta. Tapi itu gimana Ustaz? Berarti kan bukan berarti kita harus sujud terus kan? Toh Tidak, kita tidak. nggak tahu kita kapan. Oke, artinya kalau dalam Al-Qur'an itu disebutkan wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi harus seimbang. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Sekali lagi Allah menyebutkan akhirat lebih awal di sini. Lihat kalimatnya. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Dan carilah dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kalian, sehat, kuat, waktu, kesempatan, akal. Cari dengan apa yang sudah Allah kasih kepada kalian itu kebahagiaan kampung akhirat dulu. Bukan dunia. Baru kemudian wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa, meskipun akhirat sudah kita kejar, sudah kita persiapkan, tapi ingat kita masih punya bagian di dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Maka kalau bisa seimbangkan, meskipun tetap akhirat harus menjadi prioritas seperti itu. Kejarlah akhirat maka dunia akan bersimpuh lutut kepadamu. Masya Allah. Masya Allah. Ya kan Ustaz? Betul. Benar kan Ustaz? Oke, Masya oke. Allah. Nah, kayaknya kita nggak cukup nih waktu satu episode ini nggak cukup nih Oke, Bu, oke. ya kan? Iya Tapi dong, kita insya udah Allah harus kita undang lagi kan di episode next time selanjutnya. kita harus undang Ustadz lagi untuk ngebahas tentang amalia-amalia harian dan iman hijrah itu insya juga Allah. belum selesai kan Put? Ya belum dong. Nah Ustadz, Baik. mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Oke, boleh, silakan. Jadi apa nih Ustadz hikmah dibalik hijrah dari seorang? Oke, hikmah dibalik seseorang yang melakukan hijrah di jalan Allah gitu ya. Baik, saya akan sampaikan langsung saja dari ayat Al-Qur'an sehingga lebih mantap begitu ya. Kalau dari saya kayaknya kurang pas. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 100 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsira. Masya Allah, ini sangat luar biasa sekali. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, Allah menjamin yajid fil ardi muraghaman katsira. Dia akan mendapatkan tempat hijrah yang sangat luas sekali. Artinya apa? Dia mendapatkan tempat oleh Allah. Allah menerima dia, Allah meridhoi dia dimanapun dia berada. Ketika dia sudah berniat hijrah kepada Allah, Allah terima dia. Allah berikan tempat yang terbaik untuk dia. Tidak hanya itu, sekali lagi wasa'ah, dia akan mendapatkan rizki yang sangat luas yang datangnya tidak akan pernah diduga oleh kita. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Ini Gitu ya, Masya poin Allah. akhir ini yang akan membuat kita tergetar hati, Masya Allah. Jadi gini, kalau sudah orang sudah niat, nah ini keterangan dari ayat lanjutan daripada ayat tersebut. Wa may yakhruj, siapa yang keluar mim baitihi, dari rumahnya, muhajiran ilallahi wa rasulih, dengan niat hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Nah, sekali lagi berkaitan dengan mati tadi. Tsumma yudrikhul maut, belum sampai dia pada tingkatan hijrah yang diharapkan, belum sampai dia pada hijrah yang diinginkan, keduluan mati. Kayak mana itu, Pak? Belum sampai hijrah, mati duluan. Tsumma yudrikhul maut. Jadi setelah dia keluar dari rumah niat hijrah, tapi ternyata belum sampai pada tingkatan hijrah, belum sampai pada proses hijrahnya, dia sudah mati. Bagaimana itu, Pak? Apakah hijrahnya diterima? Allah mengatakan faqad waqa'a ajruhu 'alallah. Allah telah mencatat pahala hijrahnya. Nah berarti kalau karyawan-karyawan itu dari rumah udah niat hijrah, Hijrah, udah jihad. niat iman hijrah kepada Allah, Oke. terus belum nyampe kerjaan itu Betul?
meninggal Ustaz. Masya Allah. Masya Allah, berarti Insya Allah ya. Sudah tercatat. Masya Allah. Nilai hijrahnya, nilai ibadahnya sudah diterima sama Allah. Masya Allah. Jadi ada kasus begini, kemarin baru sekitar 1 minggu yang lalu ada salah satu mujahidah, karena perempuan mujahidah ya, mujahidah Ayam Bakar Wongsolo itu niat berangkat tentu untuk mencari nafkah ya, niat mencarikan nafkah itu kan sudah niat hijrah, niat jihad di jalan Allah dengan bekerja. Kemudian qadarullah di tengah jalan dia terpleset, jatuh dan wafat. Nah, yang sedemikian itu bagaimana, Pak? Insya Allah pahala hijrahnya, pahala jihadnya, niatnya tadi sudah tercatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap dia akan mendapatkan pahala yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan kesempatan mulia seperti itu. Allahumma Amin ya rabbal alamin. Oh iya Ustadz, tadi kan Ustadz nge-mention karyawan-karyawan Wong Solo Group itu sebagai mujahid dan Betul, mujahidah betul. ya Ustadz ya. Itu kenapa sih Ustadz dikasih sebutan seperti itu? Baik. Nah. Soalnya kan takutnya ada yang salah persepsi ya. Oh ternyata Karyawan kok gitu mujahid gitu ya. Oke, Apa oke. disuruh ngapain? Masya Allah. Nanti disuruh perang ya, bunuh orang. Masya Allah. Jadi begini, insya Allah nanti akan dijelaskan di Oh iya, next time kan kita bahas tentang bahas jihad. masalah jihad. Nanti ini kita ini tunda kita dulu gitu ya. benar kita tunda, jangan dijawab dulu Ustaz. Betul. Biar penasaran nih Betul. Ukti dan Ahfila. Sengaja kita buat seperti ini Iya. biar terngiang-ngiang gitu ya. Karena insya Allah nanti akan dibahas di sesi berikutnya. Biar insya Allah. penasaran terus, biar lihat channel kita Gitu. terus nih. Pokoknya pantengin terus gitu ya. Iya, Oke, luar biasa. Berarti Masya Allah ya Ustadz ya, memang hijrah itu sesuatu yang memang apa Ya, ya, sangat lebih luar biasa sekali. membuat kita bisa Bersemangat mempersiapkan lebih banyak juga tentang kematian dan hari akhir ya Ustadz ya. betul. Karena kita memang harus berpindah kan Bud dari perbuatan jahiliyah ke perbuatan lebih baik lagi gitu. Karena tadi udah banyak banget kan kalau kita belum nyampe nih tempatnya gitu. Kita udah berhijrah, udah berbuat Udah baik niat, gitu, iya. udah niat gitu. Terus kita nggak nyampe, kita udah dicatat tuh Bud. Pahala pahalanya. niatnya tuh udah sampai. pahala. Masya Allah. Nah, Masya Allah ya Allah tuh sebegitu sayangnya Sayangnya. dengan hambanya. Betul. Wabil khusus umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat besar sekali kasih sayang Allah untuk kita. Bahkan ini sebagai akhir penutup yang ingin saya sampaikan bahwa inna rahmatallahi awsa'u min dzunubina. Bahwa kasih sayang Allah itu lebih luas daripada dosa-dosa kita. Allah tahu kita itu banyak sekali dosa. Enggak ada satupun dari kita yang enggak punya banyak dosa. Iya benar-benar Ustaz. Sehari pun kita udah nabung berapa banyak dosa itu. Tapi Masya Allah, sekali lagi Allah, rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah tadi itu lebih inna rahmatallahi awsa' min dzunubina. Rahmat Allah, kasih sayang Allah itu lebih luas dari dosa-dosa kita. Maka Allah mengatakan, siapa yang berbuat dosa di malam hari, kubukakan pintu ampunan di siang hari. Allahu Akbar. Masya Allah. Siapa yang berbuat maksiat, berbuat dosa di siang hari, aku buka pintu ampunan seluas-luasnya di malam hari. Yang jadi masalah adalah nggak ada yang mau datang. Pintu tobatnya dibuka sama Allah, orangnya yang nggak mau datang. Ini kan masalah. Yang salah siapa kira-kira? Yang salah di sini siapa ini? Orangnya. Diri sendiri. Kita, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Terharu ya Put. Jangan sampai nanti kita di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Nauzubillah. Ya, jangan sampai menjadi orang-orang yang merugi, yang kemudian Allah mereka berteriak di dalam neraka. Di dalam surat Fatir Allah mengatakan wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrisna na'mal salihan. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka, na'mal salihan, kami ingin beramal soleh ya Allah, ghairal ladzi kunna na'mal, yang belum pernah kami lakukan waktu itu. Allah mengatakan afalam nu'ammirkum, tidakkah telah aku panjangkan usiamu dalam waktu yang cukup untuk kemudian melakukan ibadah itu. Mereka ingin keluar dari neraka dengan harapan apa? Ingin beramal soleh. Lantas apa yang sekarang ini kita lakukan? Maka ini sekali lagi menjadi peringatan bagi kita, pukulan bagi kita untuk terus kita tingkatkan amal kita tingkatkan kedekatan kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ridho, Allah rahmati kita semua. Kita akhiri dalam keadaan husnul khatimah. Amin Ya Rabbal Alamin. Allahumma amin. Demikian, Aduh, Mbak. Masya Allah Put. Dia soalnya merasa apa ya, kita nih sebagai hamba masih sangat kurang bersyukur gitu terhadap apa yang udah Allah Iya benar banget. Nah sebenarnya karyawan Wong Solo di perusahaan Wong Solo ini juga nggak perlu khawatir ya kan Ustadz, karena kita tuh udah disusun bener-bener nih dari awal, udah ada jadwal amalia gitu. Jadi kalau kita nggak memanfaatkan fasilitas Sangat itu rugi sekali Masya Allah. sebenarnya. Aduh ya Allah, sangat rugi gitu loh. Kita udah kerja 1 harian loh Put, tapi Nggak dapat kita apa-apa. nggak dapat apa-apa dapat gitu. capeknya doang. Iya, Gitu ya capeknya Allah, doang. kasihan banget. Semoga karyawan-karyawan di Amin, perusahaan amin. Wong Solo Group mengerti dan memahami Maksud dan introspeksi tujuan diri, Pak Puspo maksud dan mengadakan ini, tujuannya. Karena ini emang bener-bener sangat untuk mempersiapkan kematian kita Put. Betul. Kehidupan yang lebih abadi nanti di akhirat tentunya. Ya Allah. dan tentunya untuk kebaikan kita semua ya Ustadz ya, dan pertanggungjawaban juga betul. nanti kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Khair. Sangat menyentuh Put. Bukan Masya menyentuh lagi, Allah. menggetarkan.
tergetarkan. Wah, Masya Allah. Mudah-mudahan manfaat. Ya, Amin, amin. Allahumma amin. Nah, Ustadz, Baik. sebelum kita menutup acara ini, mari bersama-sama kita dengarkan dulu pembacaan doa Oke. dari Yang akan disampaikan oleh saudara Yandi Suryana. Beliau adalah karyawan dari Ayam Penyet Surabaya cabang Subang. Kepada saudara kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghara. Allahumma ighfirni bihalalika an haramika wa agni bifadlika aman siwa. Ya Allah ya Rabb, tegakkanlah syariat Islam di rumah tangga kami, perusahaan kami, dan negara kami, dan cukupkanlah rezeki yang halal dan terhindar dari yang haram, dan kayakanlah kami dari anugerahmu hingga kami tidak meminta kepada selainmu, dan jadikanlah rumah makan Wong Solo Group rumah makan yang halal dan thayyiban mubarakah ya rabbal alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa nazzati minan nari wal afwa indal hisab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khair kami ucapkan kepada saudara Yandi Suryana. Semoga doa tersebut memberikan kita keberkahan untuk acara kita hari ini. Amin ya rabbal Allahumma alamin. amin. dengan berakhirnya pembacaan doa, maka berakhir pula episode kita pada hari ini, Ustaz Oh, ya. alhamdulillah. Sebenarnya nggak mau berakhir Ustaz, tapi Masya Allah. melihat waktu yang Oke, sudah oke, sangat oke. panjang yang kita bahas ini, kita Oke, sepertinya harus berpisah Ustaz. Oke, Insya Allah di siap. Insya Allah episode kita selanjutnya ya. episode selanjutnya ketemu lagi Ustaz. Mudah-mudahan Ukti biidznillah akhirillah ya. Amin amin. Jangan Saksikan lupa terus. saksikan terus, Share. pantengin terus lah pokoknya ya. Channel dakwah Wong Solo Group Aljana. Aljana bersama meraih surga. Oke, luar biasa. Ini masih basah ya. Si Masya merembes Allah. ya. Marilah sama-sama kita tutup episode dakwah kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Subhanakallahumma wa wa bihamdika bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi Ustadz, jazakallah khair Ustadz Wa jazakillahu atas khairan, ilmu wa yang jazakillahu sangat khairan. bermanfaatnya dan Amin, terima kasih amin. juga untuk makanku. Oke, Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Puspo. Akhir kata saya dan Asia undur diri dan mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.